go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nasa Astrisya Fitri dengan NIM 3211131006, jurusan Pendidikan Geografi kelas B, Stambuk 2021, mahasiswa Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pertumbuhan wilayah. Terdapat beberapa 4 teori pertumbuhan wilayah dengan penjelasan. Berikut paparan yang akan saya jelaskan. Teori pertumbuhan wilayah. Akhir-akhir ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan pesat di berbagai wilayah di dunia. Pusat pertumbuhan sendiri merupakan suatu wilayah yang memiliki perkembangan sangat pesat dan menjadi pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi daerah. Adapun teori-teori dan berbagai ahli adalah yang pertama, teori tempat sentral atau central place theory. Teori ini dikemukakan oleh Walter Christaller pada tahun 1933. Dalam teori ini dikenal konsep jangkauan atau range dan ambang atau threshold. Range adalah jarak yang ditempuh oleh seseorang untuk mendapatkan kebutuhannya pada suatu, sedangkan threshold adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan keseimbangan suplai barang. Yang kedua, ada teori kutub pertumbuhan atau growth pole theory. Nah, teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Perroux pada tahun 1955 yang menjelaskan bahwa pembangunan wilayah tidak terjadi secara serentak, tetapi muncul di tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Nah, biasanya teori pertumbuhan kutub ini disebut sebagai pusat pertumbuhan atau kutub pertumbuhan. Dari pusat pertumbuhan akan terus meluas ke wilayah-wilayah sekitarnya. Terdapat gambar di samping kiri itu ada perumahan kelas bawah, perumahan kelas menengah, perumahan kelas atas, serta kawasan pabrik yang merupakan contoh dari teori tersebut. Nah, ada dampak baik dari teori kutub pertumbuhan, yaitu contohnya itu meningkatkan investasi pada suatu kota yang berdampak semakin beragamnya kegiatan yang melibatkan penduduk dan menghasilkan produksi berupa barang atau jasa. Nah, berarti dampak baiknya merupakan barang dan jasa. Adapun dampak buruk dari teori kutub pertumbuhan, yaitu contohnya merugikan daerah sekitar pusat pertumbuhan sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat perdesaan melakukan urbanisasi ke daerah pusat pertumbuhan. Berarti dapat kita ketahui bahwa dampak buruk itu contohnya adanya merugikan dari pihak urbanisasi ke daerah pusat pertumbuhan yang menjadikan dampak buruk teori tersebut. Yang ketiga, ada potensi daerah setempat. Setiap tempat memiliki potensi yang dapat dikembangkan baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Nah, apa contohnya? Contohnya itu berupa adanya lahan luas di suatu wilayah dapat dikelola menjadi lahan pertanian antar perkebunan yang memperhatikan aspek dari lingkungan tersebut. Teori yang terakhir itu terdapat konsep agropolitan. Nah, teori ini dikemukakan oleh ahli yang bernama Friedman pada tahun 1975. Nah, konsep ini menjelaskan mengenai perlunya mengusahakan pedesaan untuk lebih terbuka terhadap pembangunan, sehingga diharapkan terjadi beberapa kota di pedesaan atau agropolis. Nah, contohnya itu pembangunan sarana dan prasarana lengkap yang dapat menunjang kehidupan masyarakat pedesaan, sehingga masyarakat pedesaan dapat meningkatkan kesejahteraannya, sama seperti masyarakat perkota yang dapat mengurangi arus urbanisasi dan migrasi. Contohnya terdapat gambar di samping yang merupakan persawahan, merupakan contoh dari persawahan. Baik, itu saja paparan yang dapat saya jelaskan mengenai teori pertumbuhan wilayah. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.